Haleluya, shalom semuanya. Kita berjumpa di minggu ketiga bulan September ini, masih tetap dengan tema lepaskan iman kita. Sekarang adalah hal yang kedua, bagaimana kita melepaskan iman kita. Tapi sebelum itu seperti biasa kita perlu berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Haleluya Bapa Surgawi, waktu ini Engkau berikan kepada kami untuk kami mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kami membutuhkannya, kami menerima dengan tulus hati urapan Roh Kudus yang menolong kami, dan juga kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, hal kedua, bagaimana kita bisa melepaskan iman, sehingga iman itu membawa kita untuk muncul sebagai seorang pemenang. Ayat firman Tuhan yang kita baca adalah 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Wow, indah sekali ayat ini menjelaskan tentang roh iman, di mana setiap kita orang Kristen harusnya memiliki roh iman. Sekarang apa yang dimaksud dengan roh iman itu artinya? Roh iman itu berarti kita mempercayai dan memperkatakan firman sesuai dengan apa yang telah Tuhan katakan. Jadi roh iman itu adalah mempercayai dan memperkatakan firman Tuhan sesuai dengan apa yang telah Tuhan katakan. Segala hal yang kita percaya itu pasti akan mewarnai pengakuan melalui perkataan kita. Sama seperti kita percaya bahwa kita ini semuanya adalah bangsa Indonesia. Akhirnya untuk bangsa ini disusunlah sebuah ikrar yang kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda. Artinya kita jangan hanya sekedar percaya dalam hati bahwa kita bangsa Indonesia, tapi mulut kita itu harus mau dan berani untuk mengucapkan sebagai tanda pengakuan kepada dunia, kepada setiap orang, bahwa kita adalah bangsa Indonesia, bahwa negara kami adalah negara kesatuan, bahwa lambang daripada negara kami adalah burung Garuda, bahwa kami mempunyai dasar hidup yaitu Pancasila. Begitu juga kalau kita berkata kita orang beriman. Nah, orang beriman pasti memiliki roh iman yang berani, yang selalu memperkatakan apa yang kita percaya itu. Kita percaya bahwa bilur Yesus sudah menyembuhkan kita. Itu kata firman-Nya. Dan itu ditujukan buat kita. Sekarang bagaimana ketika kita merasakan ada bagian tubuh yang sakit? Apakah kita akan menyatakan pengakuan melalui perkataan, aduh badanku sakit semua, sepertinya aku tidak kuat, wah aku ini lemes, aku ini sakit sesuatu? Seharusnya yang kita katakan adalah
apa yang dijanjikan oleh firman. Melalui pengakuan mulut kita, kita akan berkata, haleluya, aku sehat, tubuhku kuat, tubuhku segar, hatiku bersukacita, karena Roh Kudus sudah menaruh roh sukacita di dalam hatiku. Puji Tuhan. Nah, harusnya itu yang kita katakan. Seberapa banyak engkau memperkatakan sesuatu, itu yang akan terjadi. Seperti apa yang dikatakan oleh Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah kita loh. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Artinya, bagaimana nasib kita atau apa yang terjadi dengan kita, itu dikendalikan oleh pengakuan perkataan kita. Semakin sering kita memperkatakan sesuatu yang kita perkatakan itu akan terjadi dalam hidup kita. Jadi di sini lidah itu mengendalikan hidup kita, mengarahkan hidup kita. Kebanyakan di antara kita terlalu mudah, bahkan secara otomatis mengeluarkan pengakuan dari perkataannya adalah apa yang kita lihat dengan mata jasmani, apa yang kita rasa dengan perasaan kita, apa yang kita hadapi secara kedagingan kita. Kita lupa bahwa hidup kita ini dikendalikan oleh pengakuan perkataan kita. Kalau kita sangat menyadari bahwa pengakuan perkataan dari lidah kita penentu kita berada dalam situasi seperti apa, kita akan melakukan pengakuan dengan perkataan yang sesuai apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ini harus dilatih supaya menjadi terbiasa, supaya menjadi otomatis. Semakin Anda memperkatakan hal yang negatif, Anda akan semakin mengalami keterpurukan. Tapi semakin kita memperkatakan positif, apalagi perkataan positif itu memang sudah difirmankannya, itulah yang akan menolong kita. Itulah yang akan membebaskan kita dari penderitaan. Itulah yang akan memenangkan kita. Karena pengakuan perkataan kita akhirnya akan mempengaruhi cara berpikir kita. Dan cara berpikir kita akan mengendalikan jiwa kita yang tadinya terpengaruh oleh perkataan di luar firman, sekarang menjadi jiwa yang selalu sepakat, seiring sejalan dengan firman-Nya. Itu sebabnya jangan mudah mengeluarkan perkataan. Bahkan di dalam Amsal pasal 6 ayat 2 jelas sekali dikatakan di situ, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Sekali lagi, ayat dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 2 ini menjelaskan kepada kita betapa penting peran daripada mulut kita, lidah kita dari setiap pengakuan yang kita ucapkan. Kalau kita terjerat dengan perkataan mulut yang tidak sesuai firman, yang cenderung bahkan negatif, kita akan tertangkap oleh perkataan itu. Tertangkap itu artinya apa? Bukan hanya dijerat, tapi kita menjadi tawanannya. Terjadilah apa yang kita ucapkan. Tapi kalau kita terjerat dalam perkataan yang sesuai firman Tuhan, kita juga akan tertangkap di situ, dan semua janji firman Tuhan adalah janji Tuhan yang selalu memerdekakan, menjawab masalah kita, merealisasikan kehendak Tuhan dalam hidup kita yang baik.
Dan juga ini dijelaskan dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 34. Ini dikatakan oleh Yesus sendiri. Yang diucapkan mulut itu adalah meluap dari hati. Sekarang jelas sekali kita menjadi orang Kristen, hatinya itu beriman atau tidak. Kalau betul-betul iman kita benar atau sehat, apa yang menjadi iman kita, kepercayaan kita di hati ini, yaitu kepada firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan. Mulut kita akan otomatis mengucapkan itu. Mulut kita akan selalu mengakui hal-hal kebenaran itu. Tergantung dari isi hati Anda. Sama kalau orang isi hatinya penuh dengan kepahitan, otomatis kalau dia mulai buka mulut, mulai menggoyangkan lidah, memperkatakan apa yang tersirat di hatinya tentang sakit hatinya. Hati yang kecewa begitu juga. Hati yang patah semangat begitu juga. Hati yang dendam, hati yang benci, hati yang bersukacita juga. Nah, kalau sekarang kita mau melepaskan iman, makanya hal pertama saya tekankan tentang kita harus mendengar dan menerima firman. Sehingga firman itu kita percaya dan memunculkan iman. Maka ketika hati kita penuh dengan seperti itu, otomatis mulut kita akan memperkatakan apa yang ada di hati kita, yaitu sesuai dengan apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita. Puji Tuhan, haleluya. Minggu keempat kita akan belajar satu kali lagi tentang hal-hal untuk melepaskan iman ini, yaitu tentang bertindak. Dan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.